Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Aulia dengan standbook A40120117. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait permasalahan sosiologi pendidikan di Indonesia. Permasalahan dalam dunia pendidikan saat ini biasanya beragam, mulai dari kurangnya fasilitas sekolah yang tidak memadai, kurangnya tenaga pengajar di kota-kota kecil maupun di daerah pelosok, dan masih banyak lagi permasalahan dalam dunia pendidikan. Namun, permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cara pemerintah yang harus peka terhadap keadaan-keadaan yang menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan. Jika permasalahan pendidikan yang menurut saya menarik dan akan saya bahas beri penjelasan adalah tentang permasalahan yang sering terjadi dalam dunia pendidikan adalah seperti tawuran anak sekolah. Tawuran anak-anak sekolah biasanya terjadi di kalangan sekolah menengah atas atau SMA. Tawuran yang terjadi dapat beragam penyebabnya, misalnya seperti sekelompok anak SMA saling ejek-ejekan, dan salah satu kelompoknya ada yang tidak terima dan terjadilah tawuran. Ataupun antara sekolah satu dengan sekolah lainnya, ada pelajar yang merasa terganggu dengan pelajar sekolah lain, dan dari situ juga akan menimbulkan tawuran. Tawuran yang dilakukan oleh pelajar sudah menjadi fenomena sosial yang sering terjadi. Faktornya karena gagalnya seorang remaja melewati masa transisinya dari anak kecil menjadi seorang dewasa, kurangnya pendidikan dari keluarga dan pelajarnya itu sendiri terhadap apa yang diajarkan oleh gurunya, dan banyak pengaruh luar yang memang tidak dipikirkan terlebih dahulu apa dampaknya jika dia melakukan tawuran tersebut. Menurut Wines, sebab-sebab perilaku menyimpang dibagi menjadi dua, yaitu faktor subjektif dan objektif. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri atau sifat pembawaan dari lahir. Sedangkan faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar, adapun di lingkungannya. Tawuran jika dikaitkan dengan pendekatan sosiologi termasuk ke dalam konflik. Menurut Surjono Sukanto mengatakan bahwa konflik sebagai suatu proses sosial, di mana manusia dengan manusia ataupun kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawannya, disertai dengan ancaman atau kekerasan. Konflik juga didasari karena sejak awal manusia memang dilahirkan berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut dapat menyebabkan sebuah konflik. Perbedaan tersebut akhirnya menyebabkan pertentangan yang akan timbul adalah kekerasan. Penyelesaian konflik tawuran yang terjadi antar pelajar bisa dengan cara masing-masing pihak dengan menawarkan atau memberikan sesuatu pada waktu bersamaan ataupun membicarakan dengan baik-baik agar semuanya dapat terselesaikan dan segala permasalahan tuntas. Teori konflik yang dipaparkan oleh seorang tokoh sosiologi yaitu Ralph Dahrendorf. Ralph dan Rendorf tokoh yang berpendirian bahwa masyarakat memiliki dua wajah, yaitu konflik dan konsensus. Sehingga jika dikaitkan dengan teori sosiologi harus dibagi dua bagian, yaitu teori konflik dan konsensus. Teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat, sedangkan teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan tersebut. Dan Dahrendorf dengan sangat dipengaruhi oleh teori fungsionalisme struktural. Ia menyatakan bahwa menurut fungsionalis, sistem sosial dipersatukan oleh kerjasama sukarela atau oleh konsensus bersama oleh kedua-duanya. Tetapi menurut teori konflik bahwa masyarakat dipersatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Konflik memang akan selalu terjadi di setiap masyarakat. Mau masyarakat bisa sampai memiliki jabatan, sehingga setiap orang harus mampu menahan konflik itu dengan bersikap dan berbicara yang baik agar tidak menyebabkan konflik antar masyarakat itu. Begitu juga dengan tawuran yang terjadi di kalangan anak sekolah menengah atas atau SMA, harus menjaga nama baik dirinya dan sekolahnya agar tidak terjadi tawuran terus-menerus. Nah, sekian pembahasan pada video pembelajaran kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.